Nah, makanya sekarang apa yang kita cetuskan di dalam menghadapi perebutan mendesain peradaban dari kelompok globalis yang dimunculkan oleh mereka terutama di daratan Eropa Barat. Nah, kita lawan. Pak Jokowi sudah mengatakan hilirisasi. Ini senjata yang paling bagus, hilirisasi. Nah, mereka sampai apa itu? Sampai tentang apa? Mempersiapkan tentang apa yang akan dilakukan oleh mereka. Menyangkut apa itu? Kolateral rupanya. Kolateral menyangkut apa yang disebut New World Order kan? New World Order. Jadi konspirasi seluruh dunia diatur, tatanan baru dunia. Nah, kita coba kalau kita menyadari bahwa sebetulnya manusia itu yang dibutuhkan cuma pangan. Itu cuma pangan yang dibutuhkan oleh manusia itu, lainnya itu tambahan semua. Jadi yang namanya kebutuhan primer selain bernapas, minum air dan pangan, ini primer. Nah, mereka kan selama ini mencoba untuk memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru, kebutuhan sekunder, kebutuhan mewah, mobil, pesawat, berdrama wisata, ingin mengelilingi dunia, bahkan ingin keluar orbit bumi ke planet-planet. Itu kan kebutuhan-kebutuhan apa? Kan kebutuhan-kebutuhan pokok. Mereka kalau mengingat bahwa kebutuhan pokok manusia, kebutuhan primer manusia adalah pangan. Nah, di mana gudangnya pangan? Di negeri kita, di Indonesia. Nah, ini dengan dimunculkan hilirisasi oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah, mereka ketakutan. Ini menyangkut pangan, misalnya hilirisasi ini menyangkut pangan. Ini yang senjata kita. Silakan mereka mau bergerak apapun, bagaimanapun untuk dunia ini, termasuk kita mau dilibas dengan peradaban baru atau peradaban lama yang diperbarukan. Nah, kita kan juga punya gerakan untuk energi yang diperbarukan. Kan di sini juga bahan mentahnya nikel, bauksit. Nah, jadi semua itu di sini. Nah, Tuhan rupanya sudah mengatur begitu. Kita kan percaya Tuhan, bahasanya percaya Tuhan ya, bukan tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya Tuhan, ada yang Tuhan bisa dipermainkan, Tuhan diperalat oleh mereka untuk memperbodoh kita. Itu pekerjaan mereka. Tapi kita yakin bahwa kitalah yang nanti membimbing peradaban ini supaya manusia itu rukun bersatu, saling memenuhi kebutuhan kita bersama. Yang apa? Pangan. Kebutuhan kita pangan. Sekali lagi pangan. Air bersih kita gudangnya, air layak minum kita gudangnya. Nah, ini kita tidak perlu khawatir. Jadi yang namanya teknik atau ya strategi ketahanan pangan itu kita sudah menguasai. Kita sering melakukan seperti itu, ketahanan pangan ini. Zaman Bung Karno, Pak Harto itu selalu dimunculkan untuk gerak strategi ketahanan pangan ini. Malah kalau kita tarik ke belakang, wah, zaman Mojopahit, Singosari, Kahuripan, terus sebelum Singosari ya cuman Dahajenggara itu, Kahuripan, Medang, itu selalu kita memunculkan gerakan ketahanan pangan. Nah, ini kita munculkan kembali dengan hilirisasi itu. Tidak akan mengekspor barang jadi,
barang jadi, barang semua tambang termasuk pangan harus diekspor barang jadi. Nah itu kan gerakan yang membuat mereka ya gentar. Dari gerakan inilah mereka muncul bermacam-macam. Sebetulnya tidak perlu begitu kan, mau pangan. Bagi kita pangan itu ya tidak perlu sulit. Mari kita makan bersama-sama kan gitu. Tidak mungkin kita makan sendirilah. Masuk wong itu mangan ijon sampai keluar kan melembungkan, enggak. Bangsa ini juga akan membagi kepada semuanya. Kita berlebihan. Sejak dulu begitu. Mereka harus sadar. Sejak dulu itu mereka mencari makan di sini. Nah, makan di sini semuanya. Nah, di sini ada satu ya pandangan atau satu kejadian yang perlu kita renungkan kembali di negeri Nusantara ini. Jadi gerakan ketahanan pangan yang disebut dengan gerakan Rondo Kuning. Itu ada. Gerakan Rondo Kuning. Gerakan Rondo ya, Kuning. ada. Itu apa, Mbah? Makanya ya di Jawa Timur terutama. Itu ada tempat-tempat, ada sites-sites makam-makam ya, yang disebut dengan sites Rondo Kuning atau makam Rondo Kuning. Nah, sampai sekarang pun ini masih menjadi legenda. Menjadi legenda, nah, dimitoskan oleh masyarakat. Nah, hendaknya ini coba diurai kembali apa. Nah, ini pernah kami dengan beberapa kawan itu mencoba meneliti ini dan dibuat film malahan, dibuat film, terus ditarik kepada kearifan lokal. Rondo Kuning ini kalau kita pelajari dengan buku-buku yang literatur yang ada, terutama dari tulisan Bapak Profesor Dr. Slamet Mulyana, itu menyangkut kerajaan-kerajaan mulai dari Medang, Kahuripan, ya, terus Dahajenggala, Singosari, sampai Mojopahit. Ini selalu ada gerakan ketahanan pangan. Karena jumlah penduduk itu meledak. Kita kan bangsa apa ya, kalau orang menyebut guyonnya bahasa marmut ya. Marmut dengan cepat berkembang biak gitu. Cepat berkembang biak kita ini. Karena apa? Kita makmur. Kalau dulu belum ada teknologi seperti sekarang, belum ada kendaraan yang bermesin, kita akan selalu kerasan di rumah. Mangan gak mangan kok kumpul di kampung, nggak keluar-keluar, otomatis memproduksi anak terus. Selalu mau produksi. Nah, belum lagi kedatangan imigran dari India, dari Cina, dari Arab, dari Eropa itu berdatangan dan berkelompok terus menerus dan menetap. Jadi perdagangan jumlah penduduk luar biasa pada zaman-zaman Kahuripan, zaman-zaman Singosari. Nah, di situ muncul ada gerakan Rondo Kuning. Nah, coba kita telusuri ke dalam, walau sekilas ya, bukan kami meneliti secara akademis dengan biaya besar-besaran, tidak seperti itu. Tapi sekilas dengan literatur yang ada dan napak tilas di lapangan. Itu pada masa-masa satu ya, kita nyebut Mojopahit awal, Singosari akhir. Itu ada tujuh wanita, ada Tribuana, ada Gayatri, ada Mahadewi, ada Rajinda Dewi, ada juga yang dari Darapetak. Ya, kalau empat ini putra Maharaja Kartanegara, Raja Singosari terakhir, yang dikawin oleh Raden Wijaya, yang akhirnya mendirikan Mojopahit itu. Ini 4 putri. Nah, terus 4 putri ini, yang Gayatri punya 2 anak. Punya 2 anak. Satu
Tribuna Wijantoka Dewi dan adiknya yang menjadi Bre Kahuripan dan Bre Daha. Terus juga Raden Wijaya mengawini satu putri Melayu, darah peta. Nah, ini sudah berapa? 7 orang putri. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata legenda Rondo Kuning ini dengan menunjuk pada situs-situs tertentu di wilayah Penanggungan, di Sidoarjo, di Surabaya, bahkan di Malang, Pasuruan, itu nama Rondo Kuning ini rupanya gerakan ketahanan pangan. Beralihnya dari pertanian model parigogo, pari Tegal, menjadi model irigasi. Seperti sekarang ini. Ini gerakan ini yang sukses. Sukses, jadi saat kita kebanjiran imigran dari luar, pertambahan penduduk di dalam negeri juga sangat signifikan ya, karena kita ini lebih kerasan di kampung sendiri, akhirnya pekerjaannya memproduksi terus ya. Nah, ini diatasi dengan upaya untuk meningkatkan produksi ini, ketahanan pangan ini. Ini terus menerus pada zaman Medang ya, setelah pasca Praloyo Agung. Ini ada Isyana Tunggadewi, ada Dewi Galuh, ya, ada Dewi Kilisuci. Ini semua juga menyangkut gerakan terutama pangan. Karena kita sadar kebutuhan kita itu pangan. Jadi kalau kata bahasa Jawa begini, kata masyarakat Jawa itu, ndak kurang sedi pangan, sandang pangan, mangan warak nyandang wutu. Ini pokok. Yang penting itu mangan warak nyandang wutu. Lek udan ndak udan, lek panas ndak kepanasan. Jadi sandang pangan papan. Ini pokok, sandang pangan papan ini. Mangan warak nyandang wutu, ya. Lek udan ndak udanan, lek panas ndak kepanasan. Itu namanya sandang pangan papan.